warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Ibu harap kalian sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi. Materi apa ya kira-kira? Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti pernah mendengar kata data atau kalian pernah melihat suatu data, bahkan kalian pernah membuatnya. Nah, Ibu misalkan ya, di dalam kelas ini terdapat 30 siswa, 20 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Kira-kira rata-rata banyaknya siswa perempuan atau laki-laki? Nah, pasti siswa perempuan. Sebenarnya banyak dalam kehidupan sehari-hari tentang materi ini. Kita coba bahas dulu ya. Oke. Di sini ada menu untuk tujuan pembelajaran, sejarah statistika, data tunggal, mean, median, modus. Langsung kita lihat ya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kalian pasti pernah mendengar kata kompetensi dasar atau indikator. Silakan kalian baca kompetensi dasar yang tertera. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Ibu harap kalian bisa menjelaskan pengertian mean, median, modus dari data tunggal, kemudian dapat menentukan nilai mean, median, dan modus. Selanjutnya kalian mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan mean, median, modus. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sejarah statistika. Gottfried Eisenhower pada 1749 menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan. Jadi dulu tuh statistik ini digunakan untuk analisis data kenegaraan dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara atau state. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Jadi statistik itu berkaitan dengan data. Oke, Sir John Sinclair memperkenalkan nama statistik dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Nah, di Indonesia, statistik lahir sejak zaman penjajahan. Jadi, statistika ini digunakan pada zaman penjajahan sesuai dengan tujuannya. Pada zaman penjajahan, statistika di Indonesia diarahkan untuk perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi penjajah. Keberadaan VOC di Indonesia boleh dianggap sebagai perintis statistik kolonial yang selanjutnya diteruskan oleh Belanda. Oke, kalian bisa baca selanjutnya di sini dan kalian bisa mencari referensi lain berkaitan dengan sejarah statistika. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, di sini ada mean. Mean adalah nilai rata-rata dari data yang diberikan. Kira-kira untuk mengetahui nilai mean bagaimana ya? Nah, untuk mengetahui nilai mean ini adalah rumusnya, atau Ibu kasih contoh yang mudah. Jadi kalian tuh harus mengumpulkan data. Nah, jika ada sebuah data, kalian jumlahkan seluruh data tersebut. Kemudian kalian bagi dengan banyaknya data. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jika ada sebuah data yang masih misalkan ada 3, 2, 1, 5. Nah, kalian harus urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Berarti dari 1, 2, 3, 5 atau seterusnya. Jadi kalian harus urutkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk rumusnya ini. Jadi kalau misalkan ada 10 data, 10 kan genap, 10 data tersebut, maka kalian menggunakan rumus yang
ini. Jika untuk data ganjil itu ada 7, 9, 11, itu data ganjil, maka kalian menggunakan rumus yang ini. Oke, nanti kalau datanya udah diurutkan, kalian menggunakan rumus ini, atau kalian bisa dihitung ada berapa datanya. Misalkan ada 10 data. Nah, kalian pakai rumus ini. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya modus. Kalian tahu modus itu apa? Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai frekuensi yang paling tinggi. Jadi, kalau ada sebuah data, nah data tersebut misalkan 1, banyak datanya itu 1. Atau misalkan 2,1, 2,2, 3. Nah, nilai yang paling banyak atau yang sering muncul itu angka berapa? Angka 2. Oke, ibu lanjut dulu ya. Nah, di sini ada soal menjodohkan. Kan kalian diminta untuk mengerti pengertian mean, median, modus. Coba. Yang pertama ada nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi yang paling tinggi. Yang mana? Itu pengertian yang mana ya? Mean, median, atau modus? Oke, kita lihat ya. Nah, jawabannya adalah modus. Selanjutnya, nilai rata-rata dari data yang diberikan. Nilai rata-rata itu mean atau median ya? Coba kita lihat. Jadi jawabannya mean. Yang terakhir, nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Berarti di sini median. Ingat-ingat ya. Jadi kalau yang sering muncul atau banyak itu modus. Kalau misalkan kita mencari nilai rata-rata disebut mean, dan untuk mencari nilai tengah adalah median. Oke, kita lanjut. Di sini ada penyajian data kelompok. Data berkelompok dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram batang, dan lain-lain. Oke, kita ambil contohnya. Di sini ada tabel distribusi frekuensi. Di sini ada nilai 31 sampai 40 adalah nilainya. Dan frekuensi yang 3 ini banyaknya data yang ada di rentang kelas pertama. Jadi nilai yang 31 sampai 40 itu ada 3 data. Nah, untuk TB adalah batas bawah kelas. Jadi yang 61 ini yang data bawahnya. Untuk mencari TB berarti 61 dikurangi 0,5. Jadi jawabannya 60,5. Selanjutnya ada P. P adalah panjang kelas. Jadi P adalah panjang kelas. Jadi banyaknya data 31 sampai 40 itu panjangnya ada berapa kelas? Kita hitung ya, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi banyaknya panjang kelas tersebut adalah 10. Jadi P-nya 10. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada diagram. Oke, kita coba lihat. Di sini 3 adalah banyaknya data yang ada di rentang kelas pertama. Kelas pertama yang mana sih? Yang ini ya, 31 sampai 40. Jadi banyaknya data dari 31 sampai 40 adalah 3. Sebenarnya ini adalah diagram dari tabel yang tadi. Hanya penyajian data kelompok ini bentuknya diagram. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Untuk P-nya masih sama. Kalian hitung. Di sini ada 10. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk mean. Tadi mean adalah nilai rata-rata. Ingat-ingat ya. Tetapi di sini mean untuk data kelompok. Yang tadi data tunggal dan ini adalah data kelompok. Rumusnya ini. Jadi
X sama dengan X1 F1 plus X2 F2 plus titik-titik Xn Fn, atau sigma N I sama dengan 1 XI Fi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, X adalah rataan hitung dari data kelompok, sedangkan Fi frekuensi kelas ke I. Jadi frekuensi itu yang tadi itu, yang banyaknya data pada kelas, misalnya kelas pertama nih. Jadi Fi yang kelas pertama itu 3. Coba kalau Fi yang kelas kedua itu yang 41 sampai 50, berarti Fi-nya 5. Nah, untuk Xi adalah nilai tengah kelas ke I. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Kita klik ya videonya. Di sini ada soal ya. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Ini tabel distribusinya. Pertanyaannya, rata-rata dari data tersebut adalah, oke, ini ada optionnya ya. Terus kita lanjut cara menjawabnya ya. Jadi ini tadi tabel dari distribusinya ya. Distribusinya. Maka untuk mencari nilai rata-rata ya, yang pertama kali kita akan menentukan Xi ya. Xi ini adalah nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas. Contohnya di sini ya. Ini kan intervalnya 60 sampai 64 ya. 60 sampai 64. Itu artinya 60, 61, 62, 63, 64. Jadi Xi itu nilai tengah atau angka yang di tengah. Angka yang di tengah itu adalah 62 ya. Maka Xi-nya untuk kelas yang pertama itu 62. Terus ini juga kalau kita urutkan 65, 66, 67, 68, 69, maka yang di tengah itu adalah 67. Ini juga 70, 71, 72, 73, 74, maka yang di tengah itu adalah 72. Demikian untuk setiap kelas berikutnya ya. Itu untuk Xi. Setelah kita membuat kelas Xi-nya nih ya, tabel Xi-nya, sekarang kita membuat tabel Fi kali Xi. Ini Fi, ini Xi. Ya, ini caranya tinggal kalikan aja. 4 dikali 62. Hasilnya 248 ya. 6 dikali 67, maka hasilnya 402. 7 dikali 72, maka hasilnya 504. Demikian untuk kelas-kelas di bawahnya. Sesudah itu ya, untuk mencari nilai rata-rata, maka kita menggunakan rumus ini X bar ya. X bar min atau nilai rata-rata sigma Fi per sigma, ini sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Maka kita menggunakan rumus ini X bar ya. X bar min atau nilai rata-rata sigma Fi per sigma, ini sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Ini kan Fi ya kali Xi. Ini sigmanya. Sigmanya itu artinya jumlahnya ya. Per sigma Fi. Fi ini ya. Ini jumlahnya atau totalnya itu ada 50. Kita masukkan angkanya. Sigma Fi X kali Xi itu 3905 ya, sama per 50 itu adalah Fi nya ya, sigma Fi nya. Maka hasil yang diperoleh adalah X bar atau min atau nilai rata-rata itu sama dengan 78,1 ya. Tinggal membagikan yang ini dibagikan dengan ini ya, itu mencari nilai rata-rata. Maka sesuai soal, jawaban yang sesuai itu adalah B ya, 78,1. Oke, sekarang kita lanjut median. Kalian ingat nggak median itu apa? Median adalah nilai tengah yang telah diurutkan. Tetapi ini dalam data kelompok ya, bukan data tunggal. Data kelompok tadi, ingat ya, penyajian datanya ada tabel, diagram, dan lain-lain.
Nah, di sini ada rumusnya. Median sama dengan Q2 kuartil 2 sama dengan TB. TB adalah tepi bawah. Nah, untuk N min FK frekuensi kumulatif per FI, FI adalah frekuensi. Nah, untuk P, kalian ingat ya tadi P itu adalah panjang kelas. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soal, kalian silahkan cermati. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Median dari data tersebut adalah ini ya. Ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Ini adalah opsinya. Oke, kita akan bahas. Berdasarkan tabel ini ya, tabel distribusi frekuensinya, maka langkah pertama itu kita harus menentukan kelas median. Kelas median itu caranya N per 2 ya. N itu maksudnya ini jumlah frekuensinya 40 dibagi 2 maka 20 ya. Untuk mencari kelas yang ke-20 itu atau frekuensi ke-20 itu ya, untuk mencari kelas dari frekuensi 20 itu, maka itu kelasnya ada di sini ya. Kenapa? Kita jumlahkan ya. 4 ditambah 5 9 ya, 9 ditambah 6 itu 15. Terus 15 ditambah 8 itu sama dengan 23. Jadi di sini mulai dari frekuensi yang ke-20 ya, urutan ke-20 sampai urutan ke-23. Maka kelas mediannya berada di sini ya. 20 itu posisinya di mana? Kalau dari sini kan 4 tambah 5 9 artinya 20 belum ada ya. Terus kalau 15 ditambah 8 ini kita jumlahkan semua, maka hasilnya 23 ya. Maka kelas 20 nya atau urutan ke-20 nya itu berada di sini ya. Terus kita lanjut ya. Untuk rumus median ya, median rumusnya tepi bawah ditambah N per 2 dikurang FSM. Ini frekuensi sebelum kelas median. Frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi median. Kemudian dikali dengan C. C itu interval kelas ya. Interval kelas. Jadi untuk mencari TB-nya ya, tepi bawahnya, ini yang tepi bawah ini ya, nilai bawahnya kita kurangi 0,5. 30 dikurang 0,5 hasilnya 29,5. 40 dikurang 0,5 hasilnya 39,5. 60 dikurang 0,5 hasilnya 59,5. Demikian untuk kelas-kelas yang berikutnya. Kemudian ya, median ini kita masukkan ya. Karena ini kelasnya, maka tepi bawahnya yang dipakai adalah 59,5 ya. Karena ini kelas median. Kemudian ya, ini N per 2 ini kan 20 ya. Ini dari sini ya. N per 2 itu 20 ya untuk kelas mediannya. Terus 15-nya dari sini dijumlahkan. Ya. Ini kan tadi frekuensi mediannya atau kelas mediannya, maka sebelum itu kita jumlahkan semuanya. 4 tambah 5 tambah 6, maka hasilnya 15. Terus frekuensi median itu 8 yang ini ya. Pas kelas mediannya. Oke. Terus kita kali dengan interval kelasnya itu 10. 10 maksudnya 60 sampai 69 ya. 60, 61, 62, 63, 64 sampai 69 itu jumlahnya ada 10 ya. Ada 10. Kemudian kita hitung ya. 20 kurang 15 itu hasilnya 5 per 8 dikali 10. Tepi bawahnya tetap ya. Kita kerjakan yang di sebelah kanan ini dulu ya. 5 kali 10 50 dibagi 8, maka hasilnya 6,25 ya. Terus kita jumlahkan 59,5 ditambah 5, maka hasilnya 65,75. Oke, 65,75. Jadi sesuai dengan soal, jawabannya itu adalah A ya. Jawabannya itu adalah A. Oke.
Oke, sekarang kita lanjut ke modus. Modus apa ya modus? Kalian masih inget gak? Ya, modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi yang tinggi. Kira-kira nilai modus dalam data kelompok rumusnya apa ya? Kita lihat. Nah, di sini ada rumus modus. Modus sama dengan TB. TB ingat-ingat ya, tepi bawah kelas modus. Plus D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Dan ada D2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Jadi D1 itu sebelum kelas modus dan D2 adalah setelah kelas modus. Nah, selanjutnya adalah panjang kelas interval. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Modus dari data tersebut adalah ini tabelnya ya. Ini optionnya. Untuk menjawabnya kita perhatikan tabel distribusi frekuensinya ya. Untuk mencari kelas modus itu rumusnya adalah frekuensi terbesar. Jadi ini ada 4, 3, 9, 5, 4. Yang terbesar itu adalah 9 ya. Maka itu menyatakan bahwa ini merupakan kelas modus ya. Ini interval kelas modus. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus modus. Modus sama dengan tepi bawah ditambah A per A tambah B kali C. Tepi bawah itu yang ini ya. Caranya ini 120 dikurang 0,5 hasilnya 119,5. 130 dikurang 0,5 hasilnya 129,5. Demikian semua dengan ini 140 dikurang 0,5 139,5 sampai ke bawah ya, caranya sama. Maka kita hitung ya. Modusnya itu sesuai dengan ini ya. Ini kelas yang saya tandai warna kuning, maka tepi bawah yang dipakai itu adalah 139,5 ya. Terus A itu ya, A itu adalah selisihnya. Ini kelas modus dengan sebelum kelas modus ya, itu 9 kurang 3 6. Kemudian 9 kurang 5 itu B ya, itu kelas sesudah modus. 9 kurang 5 itu ada 4 ya. Oke, ini 9 kurang 3 6, 9 kurang 5 4. Terus interval kelas atau panjang kelas itu ini dari 140 sampai 149 ya, itu ada 140, 141, 142, 43 sampai 49, itu jumlahnya ada 10 ya, 10 nilai. Kita hitung ya. 6 per 6 tambah 4 itu 10 ya. Kalau tepi bawahnya kita skip dulu ya. Ini kita lanjutkan. Kemudian kita sederhanakan 10 dengan 10 dicoret ya. Maka jadinya tinggal 6. Jadi 139,5 tambah 6, maka hasilnya 145,5. Itulah modusnya. Jadi jawabannya adalah E ya, 145,5. 145,5. Oke. Oke, bagaimana anak-anak? Kalian telah melihat contoh soal dari mean data kelompok, median data kelompok, dan modus data kelompok. Ibu harap setelah kalian mengamati, mencermati, kalian bisa memahami materi ini. Karena materi ini kalian bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa tahu tuh, misalkan di dalam kelas ini teman-teman kalian dapat nilai matematika 78, 80. Nah, jadi kalian coba kalau untuk mencari nilai tengahnya, kalian urutin, kemudian kalian pakai rumus itu. Untuk mencari modusnya, berarti kalian cari nilai yang paling banyak yang mana. Untuk mencari meannya, gunakan rumus yang tadi ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada tugas mandiri, diketahui sebuah data. Ini kira-kira soal data tunggal. Kalian lihat datanya, kemudian tentukan mean, median, modus. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D ya. Coba kalian cari dulu. Kita coba ya jawabannya A, betul nggak ya?
Ya, kamu belum beruntung. Yuk coba lagi. Kira-kira jawabannya apa? Kita coba yang B ya. Nah, kamu benar. Nilai meannya 76. Jadi, data yang tadi itu dijumlahkan, kemudian kalian bagi dengan banyaknya data. Di sini kan datanya ada 10. Jadi, yang tadi dijumlahkan dibagi dengan 10. Jadi jawabannya 76. Kemudian median. Kalian urutin dulu, kemudian kalian cari nilai tengahnya. Kemudian modus. Karena 6 ada 3 dan angka lain hanya ada 1 atau 2, maka angka 6 adalah modus. Coba kita lihat. Angka 6, iya angka 6 paling banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tugas mandiri, silakan kalian kerjakan. Hitunglah mean dari data kelompok berikut ini. Tabel tinggi badan siswa kelas 6 SDN Suka Bersama. Kalian kerjakan dalam buku tulis kalian. Minggu depan akan Ibu cek ya, dan akan Ibu nilai untuk nilai tugas harian. Oke, semoga kalian bisa mengerti dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Jikalau ada yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan Ibu. Atau jika kalian malu, kalian bisa buka YouTube atau buka referensi lain yang menjelaskan tentang ukuran pemusatan data, mean, median, modus. Terima kasih anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.